Ya Farhana belum hidup. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sekilas tentang etika. Yang terdiri dari Fajar Wandari, Farhan Primatorik, Farel Novriandi, Fauzan Fikri, Ramsen Pangestu, Fitria 13, Fitria 21, Hani Rahmania, Khalifah Mutia, dan Kiki Widola. Baiklah, untuk slide pertama mengenai pengertian etika akan dijelaskan oleh Saudari Fitria 13. Kepada Saudari, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Pengertian etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana panutnya manusia hidup dalam masyarakat. Kemudian pengertian etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Baiklah, untuk slide selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat etika akan dijelaskan oleh Saudara Fauzan Fikri. Kepada Saudara dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat etika. Tujuan etika adalah untuk seseorang berorientasi ketika seseorang dihadapkan sesuatu hal yang harus diputuskan untuk menilai maupun bertindak. Dan manfaat etika adalah Baiklah, Saudara Fauzan sedang terkendala sinyal. Apa bisa dilanjutkan, Saudara Fauzan? maaf ada kendala. Untuk manfaat etika sangat diperlukan pada saat terjadi perubahan atau pergeseran nilai. Yang kedua, ketika masyarakat mengalami masa transisi dari suatu keadaan tertentu, maka etika diperlukan karena keterbatasan untuk pembelajaran agama. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai peran etika akan dijelaskan oleh saya sendiri. Peran etika dalam bisnis sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, dan berperilaku tanpa diskriminasi. Jadi, etika merupakan alat yang diberikan kepada seseorang yang mampu berpikir atau menentukan sendiri. Baiklah, selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis akan dijelaskan oleh Saudari Kiki Widola. Pada Saudari dipersilakan. Baiklah, prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai
sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang kelima, prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis. Harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Baiklah, untuk slide selanjutnya mengenai etika dan moral akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Kepada Saudara Farhan dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Pengertian etika secara khusus merupakan ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental dengan peraturan dan prinsip terkait dengan tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan moral adalah hasil ciptaan manusia yang dihasilkan melalui unsur kebudayaan dan agama. Moral berkaitan erat dengan nilai yang diajarkan oleh agama, kaitannya dengan kebudayaan, di mana setiap budaya memiliki acuan moral yang berbeda berdasarkan pada sistem nilai sosial yang berlaku secara dikonstruksi sejak lama. Baiklah, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, untuk norma atau akidah akan dijelaskan oleh Saudari Fitria 13. Kepada Saudari dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan norma atau kaidah. Norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khususnya, misalnya itu dalam bentuk peraturan olahraga, pendidikan, sekolah. Misalnya dalam peraturan olahraga, pendidikan, sekolah. Norma umum bersifat lebih universal, terdiri dari norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma umum bersifat lebih universal, terdiri dari norma santun, norma hukum, dan norma moral. Norma santun atau disebut norma etiket, norma yang mengatur perilaku dan sikap lahirnya manusia, misalnya makan, berpakaian, duduk. Norma ini menyangkut tata cara dalam pergaulan sehari-hari dan tidak mencakup baik buruknya seorang. Kemudian norma hukum, norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat. Norma ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh masyarakat tentang bagaimana hidup masyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat diatur dengan baik. Norma hukum, norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat. Norma ini mencerminkan harapan, keinginan, dan keyakinan seluruh masyarakat tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat diatur dengan baik. Norma moral, aturan mengenai sikap perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini mengatur tentang baik, buruk, adil, dan tidak adil tindakan perilaku manusia sejauh ini dilihat sebagai manusia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, untuk slide selanjutnya mengenai bisnis dan etika dan bisnis dan perjudian akan dijelaskan oleh Saudara Fitria 21. Kepada Saudara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bisnis dan etika. Bisnis dan etika sangat memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Mudahnya, bila bisnis yang dijalankan tanpa etika yang baik dan benar, maka bisnis itu tidak akan maju dan baik. Walaupun baik di kemudian hari, pasti akan ada suatu masalah disebabkan etika yang buruk. Bisnis dan perjudian. Bisnis seperti halnya judi atau permainan pada umumnya, mengutamakan persaingan atau kepentingan pribadi. Dalam bentuk persaingan dilakukan bermacam cara untuk bisa menang, dan cenderung menghalalkan segala cara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya mengenai teori-teori yang paling penting dalam etika bisnis akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Kepada Saudara dipersilakan. Baiklah, teori-teori yang penting dalam bisnis. Yang pertama, teori keutamaan. Teori pertama adalah tentang keutamaan memandang bagaimana seorang bersikap, perilaku, atau sikap baik seseorang akan menciptakan watak dan karakter yang baik secara moral juga. Dua, teori hak. Seperti pembahasan etika pada umumnya, teori hak berbicara mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu.
Sehingga jika dilihat dari segi bisnis, segala keputusan yang diambil perusahaan tidak boleh melanggar hak seseorang. 3. Teori deontologi. Teori deontologi dalam etika bisnis menekankan tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Misalnya Anda bekerja dalam sebuah perusahaan dan bertugas untuk menangani permasalahan produk. Maka sesuai teori deontologi dalam etika bisnis, Anda harus melakukan tugas tersebut dengan baik. 4. Teori teleologi asal dari bahasa Yunani, yaitu telos, yang berarti tujuan atau akhir. Teori ini menganggap bisnis etis adalah yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga pada tujuan terakhir. Sehingga dalam kata lain, teori ini mendasarkan konsep kebaikan. Baiklah, untuk slide terakhir yang merupakan kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari pembahasan diskusi kami kali ini, pada intinya etika bisnis yang diterapkan oleh para kaum pembisnis juga bisa menonjolkan sisi positif dari kegiatan bisnis tersebut. Untuk itu, kita menyadari bahwa mempelajari etika bisnis sangat penting dalam membantu kita dalam berperilaku, berhati-hati, dan antisipasi dalam membantu kita kelancaran bisnis yang akan dimulai. Baiklah, sekian dari presentasi kami mengenai sekilas tentang etika. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.